Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah bagi kami Bapa, agar firman-Mu dapat terus membawa kami untuk mengalami kehidupan yang terus baik. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan, Titus pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian jauh firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, mungkin kita tidak menyadari kalau apa yang kita lakukan itu sebenarnya harus kita menjunjung firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Artinya ada banyak orang berpikir bahwa ketika dia menjalani hari-hari hidupnya, itu dia hanya melakukan satu aktivitas kehidupan yang dia jalani, tapi tanpa dia sadari bahwa ketika dia menjalani perjalanan hidupnya, dia sementara menyatakan akan kebenaran-kebenaran firman yang dia percayai, yang dia hidupi di dalam seluruh kehidupannya. Nah, oleh karena itu, ketika seseorang atau orang percaya dia melakukan perjalanan aktivitasnya, tapi dia hidup jauh dari apa kata firman Tuhan. Misalnya firman Tuhan bilang mengasihi, tetapi dia tidak bisa mengasihi. Firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, tetapi dia hidup terus dalam kekhawatiran. Atau firman Tuhan mengatakan harus mengampuni, tetapi dia tidak bisa mengampuni, dan lain sebagainya. Maka saya katakan, tanpa dia sadari, apa yang dia lakukan itu sementara dia menghujat firman Tuhan, artinya membuat sehingga firman Tuhan itu dihujat. Nah, oleh karena itu kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Saudara dan saya diajar lewat kitab Titus ini, dikatakan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadilah kehidupan keluarga Kristen, pribadi Kristen yang melakukan apa yang baik dan benar dalam seluruh kehidupanmu. Ingat, kalau engkau sebagai seorang suami misalnya, engkau tidak menjalankan tugasmu dengan baik, tapi engkau hidup menyakiti hati istri dan anak-anakmu, maka tanpa engkau sadari, engkau membuat firman Tuhan itu dihujat. Kalau engkau pun sebagai istri melakukan hal yang sama, tanpa engkau sadari, engkau membuat firman Tuhan dihujat. Atau sebagai anak-anak tidak hidup taat kepada orang tua, menghormati orang tua, maka tandanya kita sementara membuat firman Tuhan itu dihujat. Karena apa? Sikap dan perbuatan kita sementara menyatakan, menunjukkan kepada sesama kita, kepada dunia ini, kalau apa yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, kebenaran yang kita terima, itulah hidup kita. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat seluruh perjalanan hidup kita, lakukan apa yang baik dan benar seperti apa kata firman Tuhan. Apa yang firman disampaikan bagi saudara dan saya, hidupi itu dan lakukan itu di dalam kehidupan saudara, supaya apa yang kita buat itu tidak membuat firman Tuhan itu dihujat. Nah, oleh karena itu marilah saudara bangun hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa Tuhan selalu memberikan firman-Nya bagi kita? Tujuannya supaya saudara dan saya hidup seperti apa kata firman Tuhan. Kenapa firman terus diberikan bagi kita? Tujuannya supaya hidup kita itu teratur. Kita hidup itu dengan baik dan benar, sehingga perjalanan hidup kita benar-benar kita merepresentasikan Tuhan. Kita merepresentasikan akan kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan yang telah Dia berikan bagi hidup saudara dan saya. Saya berdoa, Tuhan, biarlah terus memberkati hidup saudara, dan Tuhan akan menolong dan memampukan setiap kita untuk melakukan apa kata firman Tuhan dengan penuh baik. Pastikan apa yang kau dengar itu yang kau lakukan. Itu yang membuat sehingga firman Tuhan akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita, kita diberikan kemampuan untuk terus melakukan apa kata firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu agar firman itu terus kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami dari hari ke hari dalam menangkap firman Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.